Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Aura Kasih ajak sang anak ke pegunungan. Aura Kasih merencanakan untuk mengajak liburan putri sematawayangnya. Hasil dari pernikahannya dengan Erik Amaral, yakni Arabella W. Amaral. Belum berniat mengajaknya ke luar negeri, Aura Kasih bahkan berencana meluangkan waktunya untuk menjelajahi Indonesia. Bahkan wanita berusia 34 tahun itu berniat untuk mengajak sang buah hati ke pegunungan sebagai bentuk edukasi. Selain dirinya yang menyukai alam terbuka, namun saat ini dirinya masih memikirkan akan kondisi yang masih belum stabil akibat pandemi COVID-19. Apalagi Arabella saat ini masih berusia 2,5 tahun. Kendati demikian, saat ini putrinya masih terus mengeksplor hal baru di sekitar lingkungannya. Tanpa mengurangi waktu bermainnya dengan sang buah hati, Aura Kasih pun selalu banyak berkomunikasi pada Arabella. Berikut wawancara dengan Aura Kasih. Music Festival. Yeah. Jadi ini aku kedua kali lah ya. Ini di sini. Ini kedua kali ya? Ya. Gimana tadi Aura, mungkin tadi kan ada sesi-sesi tanya-tanya juga kan di podcast segala macam gitu, ada ngebahas yang lain-lainnya gimana? Kayak mungkin lagi masa lalu dan segala macam gitu. Mungkin apa ya? Tadi kayak misalnya soal selingkuh kan tadi juga ada. Oh ya ada lah, itu kan percikan-percikan ya zaman dulu ABG kapan lah. Oh itu zaman-zaman ABG itu ya? Ya kan kalau diingat-ingat ada kayaknya atau apa gitu. Ada lah pasti. Tapi gimana sih, maksudnya itu zaman-zaman SMA, bukan zaman-zaman SMP, zaman-zaman remaja gitu ya, bukan pada saat kemarin-kemarin. Gue juga lupa mas, sudah move on. Iya, udah move on Gue ya. lupa ya. Soalnya apa namanya, tadi juga ada pembahasan soal apa, kamu juga suka negara Swiss ya tadi ya? Iya. Kenapa nih, alasannya kenapa nih? Swiss tuh bagus banget, romantis, terus banyak pegunungan. Aku kan suka tempat-tempat yang alam ya. Iya, aku suka banget aja. Tadi juga sempat ngebahas anak ya, pengen ngajak ke gunung tuh. Ya, Ya itu alasannya kenapa? ya biar ngajarin dia aja, lihat apa namanya, satu buat olahraga ya, bagus buat anak, fresh air juga. Habis itu ngajarin dia buat mengenal tumbuhan, hewan, terus juga lebih ke mengedukasi aja sih. Kapan rencana, maksudnya udah bagi usia Belum kapan dong, nih, masih kira-kira? 2 tahun setengah belum. Pas umur berapa, 5 tahun mungkin atau? Ya mungkin cepatnya ya, kalau udah bisa. Berita selanjutnya, Nikita Mirzani ungkap didekati banyak laki-laki. Nikita Mirzani masih betah menyandang status janda usai bercerai dari Dipo Latif 2 tahun lalu. Meski demikian, Nikita Mirzani mengaku tidak kesepian, sebab ia sedang didekati beberapa pria, identitasnya sengaja ia rahasiakan. Wanita yang akrab disapa Niki itu menegaskan, ada banyak lelaki yang sedang berusaha mendekatinya agar bisa menjadi kekasih hatinya. Wanita berusia 35 tahun itu menjabarkan lelaki yang mendekatinya ada orang Indonesia dan juga bule luar negeri. Saat ini bintang film komik 8 dan Jakarta Undercover itu sedang mencari laki-laki Indonesia untuk bisa menjadi dekat dengannya dan menjadi lelaki spesialnya. Tak hanya itu saja, Nikita Mirzani menilai beberapa kekasih hati bule membuatnya harus mengeluarkan uang banyak. Sehingga ia ingin lelaki asal Indonesia saja. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Lagi sih. Oh, oke. Kalau Wijin sendiri udah sempat ketemu anak-anak berarti? Wijin belum. Kalau temen mau gue temuin, kalau pacar pasti nggak akan gue temuin karena gue nggak mau mentalnya anak gue nanti terganggu. Jadi kalau gue kenalin ke anak dalam waktu dekat berarti teman. Berarti selama ini pacarannya belum pernah ketemu sama anak-anak atau gimana? Belum. Alasannya kenapa? Nanti kalau udah pasti kita mau punya relationship yang panjang baru gue kenalin. Gitu. Tapi kalau belum ya janganlah. Nik, bahas dikit dong soal film lu, lagi mempersiapkan film apa Nik?
film drama buat di bioskop. Insya Allah sutradaranya Mas Hanu. Pokoknya tentang drama deh. Nah, sampai akhirnya lu memberanikan diri gitu untuk memproduce film. Karena gue udah bosen jadi artis. Oke. 13 tahun udah gue di dunia ini gitu kan, bukan waktu yang sebentar. Gue pernah jadi host, gue pernah jadi bintang, pernah punya program sendiri, udah pernah jadi bawain host Cakrawala Kriminal, pernah main sinetron, pernah main film, peran utama semuanya udah gue lakuin. Nyanyi juga gue udah, walaupun suara gue jelek, ya kan. Gue punya video klip yang keren. Terus apa yang belum pernah gue lakukan ya? Oh, jadi produser di film. Gitu. Jadi gue memberanikan diri untuk mengambil tabungan gue dan gue invest di film ini. Mungkin gandeng artis siapa aja untuk main film? Kalau di angan-angan gue ya, gue sih maunya Ibu Christine Hakim sama Reza Rahardian. Kenapa Reza Rahardian? Berita selanjutnya, Vicky Prasetyo tidak trauma untuk menikah lagi. Vicky Prasetyo kembali harus menerima kenyataan pahit. Pernikahan dengan Kalina Oktarani berakhir dengan perceraian. Meski mengaku merasa kehilangan, Vicky rupanya pantang trauma meski untuk kesekian kalinya pernikahannya berujung kegagalan. Kegagalan membina rumah tangga tidak pernah menyurutkan semangat Vicky Prasetyo untuk terus mencoba. Perpisahan dengan Angel Elga dan Kalina Oktarani dianggapnya sebagai jalan dari Tuhan untuk menuju arah yang lebih baik. Sebelumnya Vicky Prasetyo mengatakan dirinya akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan asmara. Ia tidak ingin kembali mengalami kegagalan seperti sebelumnya. Presenter sekaligus komedian Vicky Prasetyo pernah mengklaim sudah menikah sebanyak 24 kali. Semuanya berakhir dengan perceraian. Dan sekali lagi Vicky harus menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Kalina Oktarani berakhir dengan cara yang sama. Setelah perceraian tersebut, Vicky Prasetyo sontak bikin heboh, terutama setelah ia disebut Raffi Ahmad rekan sejawatnya telah di blacklist kantor urusan agama. Namun menurut Vicky, yang dikatakan oleh Raffi Ahmad hanya candaan. Vicky menegaskan bahwa ucapan 24 kali menikah hanya sebuah candaan yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Berikut wawancara dengan Vicky Prasetyo. Ya, asistennya nih waktu itu sama Raffi Ahmad. Kamu berapa kali menikah yang tercatat di KUA? Iya. Yang punya surat nikahnya? Iya, 3. Yang tidak tercatat, bercanda. Bioskop Cianjur, berapa? 21. Jadinya 24. Itu jadi bercandaan. Akhirnya jadi ramai, jadi gagal rumah tangga. Waduh, nikah yang kedua 5, 26. Enggak lah, sebagai seorang muslim ya demi Allah itu bercandaan gitu loh. Cuma mengembalikan bercandaan jadi susah. Jadi orang lebih percaya bercandanya. Tuh, dan sebenarnya nggak ada masalah. KUA juga semua dan lain-lain kan semua juga pakai data. Tuh, cuma kata bercandaan itu akhirnya jadi rame lah ya. Gitu kan maksiat mama saya. Kapan mama saya duduk 20 kali 4 kali di pelaminan. Mama saya duduk 24 kali gitu tamunya. Bu Emma besoknya lagi. Bu Emma besoknya lagi. Udah Bu kita teleponan aja lah. Saya malas dateng kan nggak mungkin. Gitu. Jadi itu cuma bercandaan waktu sama Raffi. Tanya deh sama Raffinya deh. Bercandaan akhirnya jadi besar, jadi berita. Padahal itu lucu-lucuan. Bang Fik, untuk seorang Vicky Prasetyo ada rasa trauma nggak sih Bang? Trauma nggak boleh lah. Kalau seorang gladiator itu dipantangkan untuk trauma. Gitu. Karena trauma itu, maaf saya, bagi orang-orang yang lemah ya kalau menurut aku. Kita tuh harus bangkit gitu loh. Kalau satu dipisahkan, mungkin itu cara Tuhan untuk memisahkan kita dari orang yang salah gitu. Jadi kita jangan jadi kayak drop, sedih atau bagaimana lah. Kita mendingan ke email atau ketemu Dr. Sarah, kita bikin biar. Berarti ini sempat diundang podcast sama Dedi, mungkin hubungan lo gimana pas kalau udah bercerai sama Kalina sama Dedi? Gak tau Dedi mau ketemu pas gue udah bisa. Lu kenapa baru ketemu sama gue tapi gue balas gak WA lu? Ada kan di podcast Dedi juga, balas. Gue balas kan, tapi lu kenapa mau ketemu sama gue? Karena lu sekarang udah beriman, kata dia, lu udah berpisah. Lu baru mau, baru kata dia, ya itu mah dia yang lebih tahu lah jawabannya. Tapi kemarin udah ketemu sama Dedi dan baik-baik aja, lucu-lucuan aja kita gitu. Karena di podcast kan terimain juga hari ini. Senang dengan image seperti itu. Maksudnya? Sering
ya udahlah orang lama aja sih yang nikah. Setelah aku terima nikahnya misalkan sini dengan kawin tersebut dibayar tunai, pas doa ya Allah cukupkanlah 3 bulan dalam pernikahan ini, kan nggak mungkin. Doanya juga doa yang benar-benar panjang, doa yang ya Allah berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau takdir udah berkata demikian gitu, khususnya buat teman media juga ya kadang-kadang ya, khususnya online dan lain-lain. Berita selanjutnya, Denada beralih profesi jadi instruktur Zumba. Penyanyi Denada kembali ke Indonesia setelah sempat menetap di Singapura. Penyanyi berusia 43 tahun itu pun mengaku telah beralih profesi menjadi instruktur Zumba sejak tahun 2020. Hal ini dilakukannya lantaran nyaris tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi. Denada pun kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mulai mengajar Zumba secara langsung di Jakarta. Lebih lanjut, pemilik nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan ini mengatakan, menjadi instruktur Zumba adalah sebuah tantangan. Pasalnya, ia mulai belajar dari awal. Denada pun mengaku dirinya menyukai olahraga Zumba yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Namun, keadaan pandemi membuatnya yakin untuk mengambil kesempatan menjadi instruktur Zumba. Menurutnya profesi instruktur Zumba dapat menjadi sumber penghasilan tambahan meskipun tidak bisa dijadikan sumber utama untuk mencukupi kehidupannya di Singapura. Namun sumber penghasilan dari menjadi instruktur Zumba ini pun sangat menolongnya untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berikut wawancara dengan Denada. Berkontemplasi. Pokoknya aku berusaha untuk enjoy 10 hari karantina kemarin dengan macam-macam lah. Aku tetap workout, tetap ikut kelas-kelas Zumba juga selama di dalam karantina. Jadi biar nggak terlalu boring. Mbak Denada kan sudah aktif banget nih dengan Zumbanya nih. Sebagai salah satu untuk olahraga. Nah, bisa nggak sih diceritain Mbak untuk gaya hidupnya Mbak Denada sendiri untuk menunjang kesehatan selain dari olahraga, misalnya dari makanan dengan gaya hidup kayak gitu. Ya, kalau untuk mungkin ini yang paling kita tahu semuanya, paling basic ya, paling dasar. Manusia itu untuk hidup sehat itu kan ada kombinasi. Nggak bisa kita cuma makan sehat aja. Ya bisa sih, cuma alangkah baiknya kalau makan sehat itu juga dibarengi dengan olahraga yang teratur dan juga istirahat yang cukup. Dan kebetulan memang kalau untuk olahraga kita ada preferences masing-masing. Kalau aku memang punya preferensi aku untuk olahraga itu adalah olahraga Zumba. Kenapa? Buat aku olahraga Zumba adalah olahraga yang paling menurut diriku, yang paling nyaman aku lakukan, yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling memungkinkan untuk aku lakukan secara rutin. Karena itu yang penting. Kalau kita mikirin apa ya olahraga yang kira-kira bisa aku lakukan, yang sebaiknya aku lakukan, carilah olahraga yang paling membuatmu nyaman. Nah, buat aku that's Zumba. Kenapa? Karena olahraga Zumba buat aku adalah olahraga yang paling fun, nggak berasa kayak lagi olahraga. And for me that's important karena buat aku olahraga yang seperti itu akan membuat aku tidak bosan, akan membuat aku bisa sustain untuk konsisten melakukan secara terus-menerus. Gitu. Dan aku sendiri udah ngikutin olahraga Zumba sebagai partisipannya udah bertahun-tahun, jadi instrukturnya sendiri baru dari tahun 2020. So itu. Yang kedua makan sehat itu penting, of course. Berita selanjutnya datang dari Boyen yang berharap bisa segera menikah. Presenter dan pelawak Boyen tengah menikmati kepopulerannya menjadi seorang artis dengan masih mendapatkan judul sinetron sampai detik ini. Boyen mengaku dirinya sangat bersyukur atas pencapaian yang ia peroleh atas usaha dan kerja kerasnya di panggung hiburan. Akan tetapi Boyen masih merasa kehidupannya kurang lengkap atas kesuksesan yang ia raih. Sebab di usianya yang sudah menginjak 33 tahun, ia belum juga menikah. Boyen mengakui ada beberapa lelaki yang berusaha mendekatinya untuk menjadi kekasih atau calon imamnya. Lantas apakah Boyen sudah melabuhkan hatinya kepada laki-laki yang sedang mendekatinya saat ini? Boyen menyebut dirinya berharap bisa menikah pada tahun ini. Sebab ia mengakui keluarga sudah mendesak untuk dirinya berumah tangga. Berikut wawancara dengan Boyen. Acara di Bigo Awards di malam dari 2020 ini mudah-mudahan Bigo semakin banyak peminatnya, mudah-mudahan semakin sukses dan mencetuskan bintang-bintang baru, komedian, penyanyi,
acting, pokoknya dunia entertainment. Semoga dunia entertainment ke depannya semakin maju. Jadi berkat Bigo Live ini bagus banget buat ajang kalian menunjukkan bakat-bakat. Lu sendiri gimana? Senang sih suka live di Bigo gitu. Terus maksudnya zaman sekarang tuh lebih mudah buat mempromosikan skill kita. Ya kalau dulu kan susah tuh menjadi artis, kalau sekarang gampang. Salah satu udah ada aplikasi Bigo ini, jadi bisa explore tentang diri kalian, bakat kalian. Jadi lebih mudah lah aksesnya sekarang. Lu berapa kali misalnya lu punya target atau gimana untuk bisa tampil di Bigo ini? Apanya itu? Lu ngupload atau gimana? Iya, sedang live aja. Jadi kan banyak yang ngikutin, banyak follower juga. Lu setiap hari atau gimana live-nya? Enggak juga. Ya enggak juga sih, cuman kalau bisa sih kalau misalnya yang baru-baru sih setiap hari, jadi kan bisa buat cari follower juga gitu. Jadi kan bisa tahu karakternya kayak gimana, kan bisa aja kan dari Bigo lihat di TV bisa nyari. Mungkin selain live udah pernah bikin konten belum Boyan di Bigo ini? Konten sih belum. Tapi rencananya ada nggak? Pengen sih, cuman kan harus matang dulu konsepnya apa. Tapi sekarang udah berapa? Followernya berapa ya? Aku belum cek sih. Cuman aku tuh jarang-jarang banget kan, karena lebih kayak ke TV kan. Jadi ya pengen sih kayak orang-orang gitu. Jadi Bigonya lebih banyak gitu Pak. Oke. Tapi ngikutin sosmed dan aktif-aktif juga di aplikasi-aplikasi seperti ini gitu. Buat cara Boyan buat jaga eksistensi gitu, maksudnya biar tetap dikenal masyarakat gitu. Tetap jadi Boyan yang lucu gitu. Oh. Tetap jadi karakter diri sendiri aja. Gak usah dibuat-buat lah, natural aja. Jadi diri sendiri ya? Iya. Itu sih yang lebih positif ya. Kasih tips dong, gimana cara bisa kayak lu gitu, orang-orang yang mau baru masuk kayak tadi dulu bilang kan sering upload, lainnya apa? Oke, satu. Pesimis. Jangan pesimis. Pokoknya optimis. Satu. Terus kalau bisa nggak usah kayak merasa rendah diri. Pokoknya kekurangan kalian jadiin kelebihan. Pokoknya kalau orang bully ngomong apa biarin aja, karena tujuannya pengen maju, pengen sukses, pengen terkenal buat ngebahagiain orang sekitar. Itu aja sih. Terus kayak harus upload setiap hari atau gimana? Iya, kalau live. Iya live ya, live setiap hari kalau bisa. Ada prime time-nya atau waktu menurut lu yang waktu paling oke gitu jam berapa kalau mau live? Orang pulang kerja. Oh gitu. Iya. Kan banyak orang pulang kerja stres ya kan. Pasti kan cari hiburan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa lebih positif aja. Banyak di komenin yang enggak nggak di. Nah, kalau aku sih lebih ke orang ketawa ya. Oh. Kalau ada yang komen jelek jangan dianggap. Lu balasnya gimana? Tapi ada. Iya. Sopan ya gitu. Gitu aja. Oh gitu. Gitu kan. Enggak blok gitu. Enggak repot ya maksudnya sama komen-komen yang enggak udah amat gitu orangnya. Ya kan tujuan kita mau maju. Emang dia yang bikin kita orang kayak gitu kan ngambat karir kita juga. Yang juga dipikirin. Ya kan mendingan mikirin kita gitu masa depannya kayak gimana ya. Planning ke depan apa? Planning ke depannya nikah lah. Oh gitu. Wah, panjang nih ntar nih. Udah ada calonnya, Ian. Ya, lagi seleksi lah Bang. Oh, lagi seleksi. Tapi udah ada belum sih? Ada lah yang nyangkut dikit. Udah Bang Udah kita bahas. Banyak yang deketin Ian. Banyak ada ya. Tapi target kapan ya? Dikit. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.